Surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un adalah surah ke-107 dalam Al-Quran. Surah Al-Ma'un adalah surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat. Al-Ma'un artinya barang-barang yang berguna. Kata Al-Ma'un diambil dari ayat terakhir dalam surat ini. Surah Al-Fil. Surah Al-Fil adalah surah ke-105 dalam Al-Quran. Surah Al-Fil adalah surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Surah Al-Fil terdiri dari 5 ayat. Al-Fil artinya gajah. Kata Al-Fil diambil dari ayat pertama dalam surat ini. Iman kepada Rasul. Oke. Pengertian iman kepada Rasul. Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman kepada Rasul merupakan rukun iman yang keempat. Setiap muslim wajib mempercayai dan beriman kepada Rasul. Iman kepada Rasul berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Rasul adalah orang yang telah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk disampaikan kepada umatnya agar dapat menjadi orang yang beriman. Anak-anakku, inilah 25 nama Nabi dan Rasul yang wajib kita percaya dan yakini. Dimulai dari yang pertama ialah Nabi Adam alaihissalam sampai dengan yang terakhir dan tidak ada nabi setelahnya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 25 nabi yang wajib kita yakini ini, terdapat lagi disaring lagi menjadi 5 nabi yang dinamakan ialah dengan Rasul Ulul Azmi, ya. Dan kita akan mempelajari kelima nabi tersebut yang mendapat gelar Ulul Azmi. Nabi-nabi Ulul Azmi. Ulul Azmi adalah 5 orang nabi dan rasul yang dikenal sebagai utusan-utusan Allah yang sangat sabar dalam menghadapi ujian-ujiannya. Jadi inilah 5 nabi ulul azmi, dari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mempelajari kelima kisah Nabi Ulul Azmi. Nabi Nuh alaihi salam, pembuat kapal raksasa pertama di dunia. Nabi Nuh adalah Rasul Ulul Azmi pertama yang memiliki kesabaran luar biasa. Nabi Nuh berdakwah siang malam tak kenal lelah selama 950 tahun. Allah menyuruh Nabi Nuh alaihi salam dan pengikutnya membuat kapal karena akan terjadi banjir besar. Para penyembah berhala mengejek dan mentertawakan Nabi Nuh. Lihat, Nuh membuat perahu besar di atas bukit dan padang pasir. Ketika banjir besar datang, Nabi Nuh memerintahkan pengikutnya agar membawa serta hewan-hewan sepasang-sepasang ke dalam kapal. Banjir pun menenggelamkan permukaan bumi dengan ombak-ombak besar yang menyerupai gunung. Hanya Nabi Nuh dan orang-orang beriman saja yang selamat dari banjir itu. Nabi Ibrahim alaihi salam tidak hangus dibakar api. Nabi Ibrahim membenci berhala. Nabi Ibrahim
mendatangi tempat berhala dan menghancurkan semua berhala itu dengan kapak, kecuali berhala yang paling besar. Karena sudah menghancurkan berhala, Raja Namrud marah besar dan langsung menyuruh rakyatnya membakar Nabi Ibrahim. Namun, subhanallah, Allah mendinginkan kobaran api yang menyala. Nabi Ibrahim tidak merasakan panas sedikit pun dan keluar dengan selamat. 14. Nabi Musa alaihi salam, tongkat membelah lautan. Firaun membunuh semua anak laki-laki Bani Israel. Ia tidak ingin anak laki-laki Bani Israel kelak menghancurkan kerajaannya, seperti dalam mimpinya. Namun Allah menyelamatkan Nabi Musa. Bunda Yukabat menghanyutkan bayi Musa ke sungai Nil agar tidak dibunuh Raja Firaun. Hingga istri Firaun yang bernama Asia menemukan Nabi Musa dan merawatnya dengan baik. Penduduk Mesir berkumpul melihat para penyihir membuat tali menjadi ular ganas dan berbisa. Nabi Musa ingin menunjukkan mukjizat dari Allah. Nabi Musa melempar tongkatnya ke tengah lapangan hingga menjadi ular yang sangat besar. Dengan gesit, ular Nabi Musa memakan ular-ular kecil ciptaan para penyihir. Para penyihir itu ketakutan. Mereka bersujud mengakui kekuasaan Allah. Allah menyuruh Nabi Musa mengajak kaumnya untuk hijrah ke Palestina. Raja Firaun dan pasukannya lalu mengejar Nabi Musa. Dengan mukjizat Allah, Nabi Musa memukul Laut Merah dengan tongkatnya hingga terbelah, membentuk dinding yang memberi jalan Nabi Musa dan umatnya untuk menyeberang dengan selamat. Raja Firaun menyusul dengan pasukan berkudanya. Namun tiba-tiba laut kembali menyatu, menelan Raja Firaun dan pengikutnya. 24. Nabi Isa alaihi salam, bayi yang pandai bicara. Malaikat Jibril datang menemui Maryam. Allah akan memberimu seorang anak meskipun tanpa suami, ucap malaikat. Maryam hamil dan kemudian melahirkan bayi laki-laki yang bernama Isa al-Masih. Maryam, bagaimana mungkin engkau hamil tanpa menikah? Para penduduk keheranan. Bayi Isa al-Masih tiba-tiba berkata, aku ini hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan menjadikanku nabi. Dia juga memerintahkanku salat, zakat, dan berbakti kepada ibu. Menjelang umur 30 tahun, Nabi Isa diangkat menjadi rasul dan menjadi teladan bagi Bani Israel. Hal itu membuat para pendeta iri, karena mereka tidak lagi dihargai. Para pendeta itu menyebarkan fitnah dan menghasut Bani Israel untuk menjauhi Nabi Isa. Para pendeta lalu menghasut penguasa Romawi agar membunuh Nabi Isa. Nabi Isa pun berdakwah dengan berpindah tempat. Seorang pengikut setia Nabi Isa bernama Yudas Iskariot berkhianat, menunjukkan tempat persembunyian Nabi Isa. Beruntung Allah menolong Nabi Isa dengan memiripkan wajah Yudas dengan Nabi Isa. Pasukan Romawi menangkap Yudas dan menyalib Yudas. Bersamaan itu Allah mengangkat Nabi Isa ke langit. 25. Nabi Muhammad SAW, Nabi penutup akhir zaman. Nabi Muhammad lahir di Makkah dalam keadaan yatim pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Saat kelahiran itu, alam menjadi hening dan langit sangat cerah. Ada satu bintang yang bersinar terang, dan ada orang Yahudi yang melihatnya. Cari anak laki-laki yang lahir malam ini, dia akan menjadi nabi penguasa umat ini. Begitulah teriaknya. Allah mengangkat Muhammad menjadi seorang nabi di usia 40 tahun. Ketika itu, malaikat Jibril mendatangi nabi yang sedang menyepi di Gua Hira. Jibril membacakan surat Al-Alaq kepada nabi. Jadilah Al-Quran turun pada malam itu sebagai kitab yang paling sempurna untuk pegangan seluruh umat manusia, menggantikan kitab-kitab sebelumnya, termasuk Injil. Pada tahun kesedihan, paman Abu Talib dan bunda Khadijah wafat. Nabi sangat sedih kehilangan dua pelindungnya. Allah menghibur Nabi Muhammad dengan melakukan Isra Mi'raj. Nabi Muhammad diajak malaikat Jibril menemui Allah, surga, dan neraka. Pada saat Mi'raj, Allah memerintahkan kewajiban sholat wajib 5 waktu bagi kaum muslimin.
Nabi Muhammad wafat dalam usia 63 tahun setelah berdakwah selama 23 tahun, yaitu di Makkah selama 13 tahun dan berdakwah di Madinah 10 tahun.